Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di mata kuliah aplikasi komputer pertemuan kelima untuk kelas ini ya. Baik, di pertemuan kelima ini kita akan membahas materi terkait dengan penggunaan mail merge. Jadi ini adalah salah satu fitur dari Microsoft Office ya. Di sini adalah Microsoft Office Word. Yang mana dapat mempermudah Anda misalnya ketika Anda mencetak surat dalam jumlah yang tidak sedikit. Jadi biasanya kalau misalnya kita membuat surat dengan cara manual kepada si A di mana gitu ya, kepada si A di kota X misalnya. Kemudian misalnya dalam satu surat itu hanya terdiri dari satu lembar. Misalnya tadi lembar pertama adalah kepada si A di kota X, kemudian di copy paste di lembar kedua di dokumen Word kita kepada si B di kota Y, kemudian kita copy lagi, kita tambahkan halaman yang ketiga di Microsoft Word kita kepada si C di kota Z misalnya. Ketika jumlah halamannya semakin banyak, maka dokumen Microsoft Word-nya itu jumlah halamannya juga semakin banyak. Dengan semakin banyaknya jumlah halaman, maka konsekuensinya adalah semakin besar file Microsoft Word kita atau atau dokumen Microsoft Word kita. Oke. Jadi dengan menggunakan fitur mail merge ini, kita bisa menggunakan daftar penerima atau yang disebut di sini nanti dikatakan sebagai source ya, atau sumber ya, data source. Jadi data sumber yang mana data source ini berisi data-data penerima. Jadi nanti ketika Anda bikin surat, untuk kita nanti langsung praktek membuat surat saja ya, supaya lebih jelas nanti penggunaannya seperti apa konkretnya. Jadi misalnya ketika Anda membuat sebuah surat untuk dikirimkan ke 100 orang, jadi penerimanya ada 100, Anda tidak perlu membuat 100 dokumen suratnya gitu ya. Misalnya dalam hal ini satu surat terdiri dari satu lembar, maka Anda tidak perlu membuat 100 lembar di dokumen Microsoft Word Anda. Anda hanya cukup membuat satu saja, tapi dokumen Microsoft Word kita nanti dihubungkan dengan sebuah data source. Ya, dengan menggunakan data source kita bisa nanti apakah mau dicetak langsung ataukah mau dikirimkan via email misalnya dalam bentuk soft copy. Kita tidak perlu lagi untuk merubah-rubah ya untuk daftar penerimanya, karena daftar penerimanya kita langsung otomatis dari data source-nya ya, data penerimanya itu ya. Tadi saya sampaikan di awal, Anda tidak perlu misalnya di lembar pertama, di surat yang pertama kepada si A di kota X, kemudian di copy di lembar kedua, tujuan suratnya dirubah menjadi kepada si B di kota Y dan seterusnya. Itu mungkin sedikit gambaran ya. Dan mungkin ketika Anda tidak menuliskan tujuan suratnya itu langsung diketik, misalnya Anda biasanya mungkin pernah melihat ada surat yang datang ke Anda kepada titik-titik di titik-titik. Nah, jadi ini dicetak sebanyak-banyaknya kalau misalnya menggunakan cara ini, tapi nanti kepada siapanya di mana itu ditulis tangan. Ya, ini juga akan menambah pekerjaan ya. Sudah di print, kemudian ternyata namanya ditulis manual ataupun tujuan suratnya kan gitu ya. Oke, jadi Anda cukup membuat satu lembar saja atau membuat satu eksemplar suratnya saja ya.
tinggal informasi surat dan lain-lain diambilkan dari yang namanya data source. Nah, data source itu bentuknya juga bisa macam-macam ya. Nanti untuk yang pertama data source kita menggunakan yang Microsoft Access ya. Adapun nanti bisa kita coba juga menggunakan Excel ataupun Microsoft Word ya. Jadi dengan mengambil informasi alamat surat yang ada pada data source, secara otomatis jumlah surat yang akan tercetak ketika kita ingin mencetak adalah sejumlah alamat surat yang terdapat pada data source ya. Untuk membuatnya langsung saja kita mulai pada langkah-langkah yang berikut ini. Kita pakai yang 2013 sesuai dengan modul. Nah, kita bikin yang baru ya. Jadi bikin dokumen baru. Silakan Anda siapkan juga alat untuk mencatat ya, misalnya ballpoint dan buku catatan. Jadi silakan nanti bisa sambil mencatat sambil menyaksikan video ini. Oke, Anda juga bisa nanti sambil dibaca-baca lagi modulnya. Saya sudah siapkan di sana di modul, ada langkah-langkah di sana sampai akhir Anda membuat yang namanya surat dengan menggunakan fitur mail merge. Baik, kita kembali ke dokumen Microsoft Word kita. Untuk menggunakan fitur mail merge, kita aktifkan dulu tab menu My Links ya. Oke, nah di tab menu My Links ini kan kaitannya dengan persuratan. Kita nanti akan membuat sebuah surat di sini menggunakan fitur mail merge. Di sini ada group start mail merge ya. Oke, saya di sini nanti akan saya demonstrasikan salah satu cara ya. Oke, Anda juga bisa membuat yang namanya amplop nantinya ya. Amplop misalnya yang namanya amplop kan biasanya juga ada tujuan suratnya. Oke, mohon maaf di tempat saya hujan jadi saya agak keraskan suaranya ya. Oke, amplop di sana kan biasanya ada tujuan suratnya, kepada siapa, di mana. Apalagi misalnya suratnya adalah surat resmi ya, artinya dikeluarkan oleh sebuah institusi ataupun organisasi ya. Jadi misalnya ada kopnya, kemudian ada tujuan suratnya, kepada siapa, di mana, misalnya begitu. Nah, Anda juga bisa membuat dengan fitur yang ada di sini yang disediakan Microsoft Office Word. Kemudian Anda juga bisa membuat label. Label ini untuk apa? Anda seringkali melihat undangan untuk saat ini kan biasanya untuk alamat orang yang diundang itu kan ditempel dengan menggunakan label ya. Nah, kertas label itu kan ada yang misalnya ukuran A4, isinya ada yang 30, macam-macam ya, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, nah Anda bisa cetak di label sekalian ya. Jadi Anda bisa membuat label, nanti Anda mencetaknya dengan menggunakan kertas label, tinggal nanti dilepas kemudian ditempel pada tempat yang Anda inginkan. Misalnya Anda punya undangan, daripada Anda menulis secara manual kepada siapa, di mana, Anda bisa gunakan fitur ini untuk membuat daftar penerima undangan ya. Oke, kalau undangan kan biasanya di depan itu tahu-tahu ada kepada yang terhormat Bapak siapa atau Ibu siapa, di mana, kan begitu. Nah, Anda bisa buat dengan menggunakan fitur yang ada di Microsoft Office Word 2013. Nah, kita kali ini akan membuat mail merge. Jadi diklik saja membuat surat ya dengan mail merge, diklik saja start mail merge, kemudian kita pilih step by step mail merge wizard, maka nanti akan muncul panel di sebelah kanan, diklik saja. Nah, di sini ada panel mail merge-nya sebelah kanan ini. Nah,
Ada pertanyaan di sini kaitannya dengan bagian ini, memilih tipe dokumennya. Nah, nanti Anda akan membuat apa? Surat kah, atau pesan email kah, atau amplop, atau label, atau directory. Nah, kita pilih yang surat ya. Oke, what type of document are you working on ya. Jadi tipe dokumen apa yang Anda kerjakan. Kita pilih letter ya. Kalau sudah, diklik next. Nah, langkah kedua dari 6 langkah. Yang kedua di sini memilih untuk dokumen awalannya. Nah, di sini bagaimana Anda menginginkan untuk menyeting surat Anda? Apakah dengan menggunakan dokumen yang sekarang sedang aktif, artinya dokumen baru yang tadi baru kita buat, atau start from template, atau start from existing dokumen? Nah, kalau yang ketiga ini, misalnya sebelumnya Anda sudah punya file suratnya. Ketika Anda sudah punya file suratnya, Anda buka saja di sini, open. Anda simpan di mana file surat yang sudah Anda buat sebelumnya, ya? Yang sudah Anda buat sebelumnya, Anda simpan di mana? Nah, nanti Anda bisa cari di sini, langsung buka, ya. Jadi kita sudah punya suratnya. Tapi untuk contoh kali ini kita menggunakan current dokumen, artinya kita membuat dari dokumen yang kita baru buat ini ya, artinya yang masih kosong. Kalaupun misalnya menggunakan yang sudah ada ya enggak apa-apa ya. Oke, silakan nanti Anda latihan lagi. Jika ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Kita pilih current dokumen, select next di sini ya, lanjut untuk memilih daftar penerima. Nah, daftar penerimanya Anda sudah punya belum? Oh, belum punya. Kalau belum punya, maka Anda pilih type new list. Tapi kalau sudah punya, Anda bisa gunakan yang ini, use an existing list. Buka mana Anda punya daftarnya, di mana, disimpan di mana ya. Nah, tadi sudah disampaikan di awal, daftar penerimanya yaitu istilahnya di sini adalah data source, itu bisa disimpan dalam bentuk Microsoft Word. Berarti di dalam Microsoft Word hanya berisi tabel saja, yang mana tabel itu berisi daftar penerima surat. Nah, kok daftar penerima surat, kan kita sedang membuat surat ya, jadi ya daftar penerimanya ya daftar penerima surat. Bisa juga Anda ambil dari Microsoft Excel ya, ataupun Anda bisa menggunakan Microsoft Access. Nah, di sini Microsoft Access yang akan kita gunakan nanti itu kalau misalnya, oke, sekarang saya cancel dulu ya. Kita kan akan menggunakan type new list ya. Oke. Nah, kalau menggunakan type new list artinya kita kan membuat baru. Kita pilih create ya. Bisa juga Anda mengambil dari kontak di Outlook-nya. Oke, ya. Mungkin kalau Anda yang sudah pernah menggunakan Microsoft Office Outlook, Anda akan paham di sana aplikasi Office untuk surat elektronik ya, atau email. Bisa juga di sana di Outlook-nya itu menyimpan kontak kontak dari relasi-relasi kita. Nah, dalam hal ini kita membuat baru saja. Kita klik create. Nah, hasil dari membuat daftar baru di sini nantinya itu akan tersimpan secara otomatis menjadi file Microsoft Access. Mungkin Anda yang pernah menggunakan Microsoft Access akan lebih paham. Microsoft Access itu sebetulnya apa? Microsoft Office Access itu adalah bagian dari Microsoft Office yang mana dikhususkan untuk melakukan pengolahan data, atau bisa dikatakan DBMS, Database Management System, atau sistem untuk pengelolaan basis data.
Jadi Microsoft Office itu rentetannya banyak ya, switchnya banyak. Ada Microsoft Word untuk pengolah kata, Excel untuk pengolah data, PowerPoint untuk presentasi, kemudian Outlook untuk persuratan elektronik atau email. Kemudian ada lagi Microsoft Access untuk pengolahan database ataupun basis data. Kemudian ada Microsoft Office Visio untuk membuat diagram-diagram dan banyak lagi yang lain ya. Oke. Jadi otomatis tergenerate menjadi Microsoft Office Access. Tapi hasil dari pembuatan data source yang langsung dibuat dari ini kan kita membuat data source-nya langsung dari Microsoft Word ya. Di fitur mail merge-nya kita untuk recipient list-nya itu langsung create new recipient list ya. Jadi saya ulangi, bahwasannya daftar penerima yang langsung dibuat di Microsoft Office Word di sini ketika nanti disimpan itu formatnya adalah Microsoft Access gitu aja ya, Microsoft Office Access. Tapi format Microsoft Office Access-nya ini adalah format Microsoft Access 2003 ya. Oke. Dengan ekstensinya itu MDB atau MDB, Microsoft Access Database ya. Oke, karena kalau misalnya Anda langsung buat dari Microsoft Access-nya yang di sini, kalau misalnya Anda buat di sini, misalnya saya buka Microsoft Access-nya. Nah, kita bikin blank database. Nah, ketika kita ini kan munculnya .accdb. Jadi Access Database, bukan MDB. Nah, kalau kita nanti karena kita membuatnya dengan menggunakan Microsoft Office Word, maka hasil Microsoft Access-nya itu dengan ekstensi .mdb ya. Oke. Tadi ketika kita create, maka saya ulangi tadi, create maka akan muncul kotak dialog ini, new address list. Nah, defaultnya memang begini ya, ada title, first name, last name dan seterusnya. Mungkin Anda bisa pelajari lebih detail lagi di modul Microsoft Office Word yang sudah saya berikan. Di sana lebih lengkap lagi. Namun pada pembahasan kali ini saya pilihkan mungkin yang lebih aplikatif di tempat kita, khususnya di Indonesia. Kalau buat surat ya ada apa saja ya. Oke, karena ini sangat banyak begini. Di sini kan ada tombol ini. Kita lakukan customize terhadap kolom-kolom ini, customize column. Nah, ini kan ada banyak sekali, silakan di delete ya, di delete yes, delete, hapus semuanya. Nah, sisakan 2 misalnya. Kalau menghapusnya terlalu bersemangat ya ditambah lagi aja. Nah, kan jadi 2. Nah, ini bisa tambah ya. Misalnya ini kita ganti menjadi alamat. Oke. Kemudian yang ini kita rename. Rename itu untuk merubah. Misalnya nama, kita hanya butuh nama dan alamat misalnya. Nah, nanti ini itu menjadi kolom nama. Jadi misalnya tadi di sini munculnya nama, nanti kolom kedua adalah alamat. Jadi yang paling atas nanti menjadi kolom paling kiri. Kalau misalnya Anda ingin merubah susunannya, tinggal diklik, Anda move down, dia pindah ke bawah. Jadi nanti alamat sebelah kiri, namanya sebelah kanannya gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin pindah ke atas ya move up saja. Oke ya, jadi semua tombol-tombol ini sudah saya demonstrasikan fungsinya untuk apa ya. Oke, jangan cancel, kalau cancel nanti balik lagi ya. Nah, kita klik OK saja.
Nah, maka di sana terdiri dari dua kolom ya. Ada nama dan alamat. Misalnya kita isikan namanya Samidi ya. Oke, Samidi di Cilacap ya. Kemudian Karto Tuying. Di Kroya. Nah, misalnya. Kemudian kita kalau sudah begini supaya masuk di enter ya. Kalau kita mau masukkan lagi new entry saja. Nah, misalnya Tukiman A. Nah, ini di Lomanis. Nah, kemudian untuk nambah lagi bisa tekan tombol tab saja. Ya, misalnya Tukiman B. Ya, ini di misalnya Gumilir. Nah, tab lagi. Kemudian misalnya Tepleng ya. Yeah. Samidi ya, anaknya Samidi Tepleng misalnya dia di alamatnya di Binangun. Oke, misalnya begitu. Kalau sudah yang terakhir supaya masuk ini ditekan enter saja. Nah, jadi kan hilang kan tadi insertion point-nya. Nah, nih ya, jadi tombol entry sudah. Kalau delete ya tinggal diklik delete entry. Apakah mau menghapus? Kalau iya maka dia terhapus. Kalau tidak kembali. Ya, kalau customize column tadi menampilkan yang ini lagi untuk melakukan pengaturan kolom, nambah kolom, menghapus kolom ataupun merubah nama kolom misalnya. Kemudian find di sini untuk melakukan pencarian. Nah, melakukan pencarian apa? Misalnya kalau datanya cuma 5 ini kan gampang dilihat. Oh, sudah ada. Atau misalnya di sini Anda menggunakan datanya sangat banyak sekali untuk melakukan pencarian kan mungkin agak susah ya. Jadi Anda bisa gunakan fitur find entry di sini. Misalnya saya mau cari Tukiman A sudah masuk belum ya? Sudah masuk dalam daftar belum ya misalnya. Nah, Anda mau carinya di mana? All fields berarti mencari di semua kolom. Atau pada this field artinya pada kolom ini. Saya nyari Tukiman A berarti ya saya cari di kolom nama ya. Kemudian find next. Oh, sudah ada ya. Oke. Jadi misalnya takutnya ada yang terlewat, Anda bisa melakukan pencarian dengan ini. Oke ya. Kemudian misalnya sebagai contoh ini datanya hanya 5 saja dulu ya. Oke. Kemudian kita klik OK ya. Semua tombol di sini sudah saya demonstrasikan fungsinya untuk apa. Saya klik OK. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, tadi kita sudah create baru, kita sudah isi kolomnya apa saja, datanya apa saja. Ketika OK maka muncul kotak dialog save address list. Nah, daftar alamatnya ini mau disimpan di mana? Misalnya di saya masukkan di sini misalnya Aplicom 2021. Nah, di sini katakanlah foldernya latihan mail merge ya. Oke, kita klik OK. Nah, di dalam folder ini nanti kita akan simpan ya. Oke, untuk data source-nya atau daftar penerimanya. Tunggu loading. Mungkin ini agak berat juga untuk menggunakan aplikasi recordingnya ya. Oh sorry, namanya belum ya. Namanya daftar penerima surat. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, formatnya nanti atau ekstensinya adalah .mdb ya.
seperti Access 2003 ya, Microsoft Office Access 2003. Kalau 2007 kalau tidak salah ingat sudah .accdb ya. Oke, ini namanya di foldernya ini kita klik save. Nah, selesai, kita punya daftar penerima ini. Nah, yang di checklist ini artinya nanti akan dimasukkan atau akan dilingkan dengan surat yang akan kita buat nanti. Kalau misalnya wah kayak si tepleng orang susah lah ya, anu bocah nakal misalnya gitu ya, nah ya tinggal di unchecklist saja. Tapi kalau wah ya nggak gitulah, gitu-gitu juga teman saya misalnya gitu kan, nah ini aktifkan lagi. Kemudian kalau misalnya mau melakukan filter, nah di sini untuk filter find duplicate misalnya, apakah ada yang terduplikasi? Oh, tidak ada yang terduplikasi. Find recipient tadi untuk melakukan pencarian seperti tadi. Find entry ini validated address untuk apa namanya, ketika Anda ini ya, jadi Anda would you like to visit Microsoft Office website to find out more about address validation ya. Jadi ini untuk memvalidasi address. Saya yakin kalau misalnya ini divalidasi ya tidak sesuai ya, karena standar validationnya ya seperti yang tadi, yang defaultnya ada title apa segala macam, address, one, streetnya apa, nama jalannya dan seterusnya itu ya. Oke, jadi fitur ini dilakukan untuk itu. Sort ini untuk melakukan pengurutan ya, pengurutan diurutkan berdasarkan apa, nah misalnya oke ya. Kemudian kalau misalnya ingin mengedit, oh tambah lagi ada yang belum ini, Anda diklik saja edit. Nah, Anda lakukan sama seperti tadi, apakah tambah lagi atau delete atau melakukan perubahan ya, Anda bisa lakukan. Kalau sudah diklik OK, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Tinggal Anda yes saja ya, karena ini pertanyaan apakah Anda ingin mengupdate daftar penerima Anda dan menyimpan perubahan-perubahan itu pada filenya tadi kan kita namai ini ya, pada file ini ya. Nah misalnya gitu, kalau sudah terjadi perubahan, kalau sudah selesai melakukan perubahan, kalau sudah diklik OK saja. Nah selesai ya. Di sini kalau misalnya mau ngedit lagi, di sini edit recipient list, klik. Nah gitu ya, atau bisa juga di sini. Nah gitu. Artinya dokumen Microsoft Word ini sudah dilingkan atau sudah terhubung dengan sebuah data source yang baru saja kita buat. Kita coba lihat apakah sudah ada data source-nya. Nah ini data source-nya dalam bentuk Microsoft Access.mdb. Kalau ininya tidak muncul, ekstensinya tidak muncul, Anda bisa lihat di sini view, kemudian Anda diklik yang file name extension, atau yang kalau misalnya Microsoft Office Windows 7, Anda bisa di bagian apa namanya, pengaturan properti di view-nya ya, view di file explorer-nya. Ya, jadi dimunculkan file extensionnya atau dimunculkan ekstensi filenya, yaitu di sini di tempat saya .mdb ya, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Nah, kita kan sudah nih select recipients ya. Kita lanjutkan write your letter. Nah, tulis surat kita. Anda bisa gunakan address book yang ada di sini. Tapi kalau addressnya atau standar alamatnya sesuai dengan standarnya Microsoft ya, ada yang tadi sudah saya sampaikan, ada title, street number, kemudian ada lagi misalnya regionnya dan seterusnya. Tapi kalau di tempat kita misalnya kita sederhana saja, misalnya ada surat kan ada kepada siapa, kemudian di mana gitu kan. Nah kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya dengan ini kami ya bla 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 bla, misalnya gitulah ya, supaya singkat
Misalnya kita sudah selesai membuat suratnya, ya, kita lanjut saja ya. Oke, kaitannya dengan yang ini tadi, silakan nanti Anda bisa lebih lanjut lagi. Modul sudah saya berikan yang Microsoft Office Word 2013 yang modul asli dari Microsoft, silakan dipelajari. Yang penting kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai. Nah, kepadanya ini belum ada namanya. Nah, kita tambahkan di sini. Kepada spasi kita lakukan insert merge field. Nah, kan tadi saya sampaikan dokumen ini sudah terlink ya, atau terhubung dengan tadi data source-nya. Data source-nya berisi berapa kolom, ada data apa saja, nama dan alamat. Ya, kepadanya kita pilih yang nama. Kemudian di spasi pilih alamat. Nah, akan muncul tanda kayak gini. Nama kolomnya diapit dengan tanda kayak pangkat gitu ya, tanda chevron gitu ya. Oke. Ini namanya placeholder. Nah, sama seperti dulu ketika Anda di pertemuan sebelumnya Anda membuat rumus dengan equation. Nah, ketika Anda insert equation itu kan muncul kotak untuk memasukkan equation, itu namanya placeholder juga. Kemarin di pertemuan sebelumnya Anda membuat daftar isi, daftar pustaka, itu kan juga ada kotaknya ya. Ketika Anda klik begini saja terseleksi, terhighlight begini, itu juga yang namanya placeholder. Ketika Anda menambahkan untuk kutipan juga sama. Misalnya aplikasi adalah bla 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 dalam kurung Jogianto 2010 misalnya. Nah, yang dalam kurung Jogianto 2010 itu juga ketika Anda klik langsung seperti ini muncul highlightnya, yang mana ini dinamakan placeholder ya. Jadi tempat untuk menampung sesuatu. Dalam hal ini di contoh kita ini sekarang dia menampung daftar penerima, yang mana di sini menampung data nama, yang di sini menampung data alamat ya. Oke. Setelah itu, setelah kita selesai membuat surat, anggap saja selesai, kita tekan next, preview your letter, atau tekan ini juga boleh ya. Diklik ini, langkah kelima, otomatis ini kan nyala ya kan. Nah, tadi diklik yang ini juga boleh ya. Nah, ini kelihatan di sini kepada tagline. Ini yang keberapa? Yang kelima. Tadi kan tagline terakhir ya. Oke, kita previous record. Record itu kan baris ya. Oke, jadi record itu sama saja dengan row atau baris. Baris kelima ini tagline di Binangun ya kan. Baris keempat Tukiman B di Gumilir ya. Baris ketiga Tukiman A di Lomanis. Baris kedua atau record kedua Kartotuying di Kroya. Baris pertama atau record pertama Samidi di Cilacap. Nah, misalnya begitu. Untuk mematikan ya preview resultnya matikan saja. Nah, ini kembali lagi menjadi placeholder semacam ini ya. Oke, nextnya lewat sini juga boleh ya. Edit recipient ya, untuk ngedit lagi yang ini ya. Oke, kemudian langkah berikutnya yaitu complete the merge. Klik. Nah, di langkah 6 ke 6 ini Anda dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama adalah print, yang kedua adalah edit individual letters, atau Anda di sini juga disajikan ada menu finish merge, di sini edit individual atau print, sama ini dua ini, atau kirim ke seseorang dengan menggunakan email ya, send email message, mengirim pesan email misalnya ya. Oke, dalam hal ini saya akan contohkan ketika klik print yang ini dengan print yang di sini sama saja ya. Misalnya saya pakai yang di sini, klik print, maka akan muncul kotak dialog merge to print. Merge to print, di sini ada pilihannya print record ya. Yang dicetak itu record yang mana saja. Kalau misalnya Anda memilih all, maka dari
5 penerima surat tadi akan tercetak semua. Misalnya tadi yang pertama Samidi Cilacap, kedua misalnya Karto Tuying di mana kan gitu kan. Oke. Gitu ya, misalnya klik all ya nanti akan muncul sini. Nah, misalnya kita dicetak ke PDF misalnya all ya. Oke. Nah, kalau komputer ini terhubung ke printer maka kan kita bisa milih printernya. Nah, sementara kita tidak terhubung printer ya, saya jadikan PDF saja misalnya. Oke, kita akan lihat. Nah, ini hasilnya. Ini halaman pertama kepada Samidi di Cilacap, halaman kedua langsung otomatis Karto Tuying, halaman ketiga Tukiman A, halaman ketiga Tukiman A, keempat Tukiman B, halaman kelima Replang ya. Oke. Jadi secara otomatis Anda tidak perlu, jadi nanti tercetak ya langsung semuanya, kan begitu. Walaupun Anda bikin suratnya cuma satu. Nah, kalau di istilahnya Microsoft, untuk file ini, dokumen Microsoft Word ini namanya main dokumen atau dokumen utamanya. Karena ini kan dokumen utamanya, ya kita simpan saja. File save as di tempatnya yang tadi misalnya. Nah, di yang tadi latihan mail merge ya. Nah, di sini. Ini misalnya dokumen suratnya. Nah, namanya kan surat ya. Oke. Kalau kita lihat di sini ada suratnya, ada daftar penerima suratnya. Nah, yang ini, yang log ACCDB ini, yang ada gambar gemboknya ini akan muncul otomatis ketika file akses digunakan ya. Jadi Microsoft Access ketik file ya, file Microsoft Access ketika dibuka, loh ini enggak dibuka kok, ketika digunakan gitu lebih tepatnya mungkin ya. Ketika file ini ada yang menggunakan, maka secara otomatis akan muncul satu file lagi di sini yang ada gambar gemboknya untuk lognya ya. Oke, kalau nanti ditutup ataupun filenya ya, jadi kalau filenya digunakan atau filenya sedang dibuka akan muncul satu lagi file di sini yang ada gambar gemboknya ya, kalau digunakan atau sedang dibuka. Tapi kalau nanti filenya sudah ditutup atau sudah tidak ada yang menggunakan, maka secara otomatis yang gambar gembok ini akan menghilang ya. Loh, memang siapa yang pakai? Kan dokumen ini sedang menggunakan data source-nya. Data source-nya berupa Microsoft Office Access. Berarti kan file ini sedang digunakan. Nah, digunakan oleh siapa? Ya, dokumen suratnya ya. Oke, yang menggunakan ini ya, jadi ada gambar gemboknya. Oke, ini kalau misalnya mau cetak langsung. Kalau misalnya cetaknya saya milih current record, berarti nanti yang dicetak ya record yang sekarang saja. Yang sekarang itu recordnya siapa? Coba lihat. Oh, record 4 berarti punyanya siapa? Berarti nanti yang tercetak hanya ini saja. Mau dicoba silakan. Current record, kita klik OK. Ini pilih yang Microsoft Print to PDF misalnya, klik OK. Nah, kita pilih namanya surat misalnya, klik save. Nah, kita lihat di sini sudah ada filenya, kita buka. Nah, yang tercetak hanya punya Tukiman B saja. Kenapa? Karena current record tadi kan Tukiman B. Anda bisa juga print untuk from, jadi mulai dari record ke 2 sampai ke 4
record kedua sampai keempat siapa saja. Nah, Anda bisa lihat nanti, ya kan? Kedua sampai keempat berarti nanti yang tercetak hanya dua ini, Karto Tuying, Tukiman A dan Tukiman B ya. Jadi silakan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kemudian yang kedua di sini ada edit individual letters. Jadi kan surat sudah kita buat, isinya semuanya sama. Yang beda cuma tujuan suratnya. Tujuan suratnya mengambil dari data source. Nah, jika Anda menginginkan, kalau sudah dibuat suratnya begini, tapi Anda menginginkan ya, jika Anda menginginkan ada konten atau isi surat yang dibedakan, Anda bisa atur edit individual letters ya. Kemudian misalnya untuk pilihan-pilihan ini all current record dan from dari sekian sampai sekian sama seperti tadi pilihan pada saat print ya. Mungkin saya pilih current record saja misalnya. Artinya nanti kita akan mengedit hanya punyanya si yang ini Tukiman B. Nanti secara otomatis, atau saya contohkan all dulu ya. Nanti secara otomatis akan muncul satu dokumen lagi dengan nama yang sama tapi ada nomornya. Surat 1 gitu. Saya klik OK coba. Merge to document ya, to new document. Nah, di sini namanya bahasa Inggris ya. Jadi surat, kan tadi kan kita membuat dokumen surat. Letters 1. Nah, di sini secara otomatis sudah di merge ya. Halaman yang pertama, surat yang pertama Samidi, yang kedua Karto Tuying, ketiga ini, keempat dan seterusnya sampai ke yang terakhir. Nah, tadi kan pilihannya kan edit individual dokumen. Jadi kita akan mengedit masing-masingnya. Dengan ini kami ya, misalnya kita bedakan di sini apa ya. Misalnya ini yang untuk membedakan saja ya, untuk Samidi. Nah, kemudian yang ini kami untuk Karto Tuying misalnya, dan seterusnya. Nah, ini kemudian Anda bisa simpan. Nah, disimpan di mana terserah ya. Jadi masing-masing individu dokumen suratnya bisa Anda ubah sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya ada sedikit yang dibedakan. Misalnya, oh yang ini misalnya adalah surat undangan misalnya. Kalau Karto Tuying jam sekian, Tukiman A jam sekian gitu misalnya. Tapi konten undangannya kan sama, tapi ada bagian isi yang sedikit berbeda misalnya. Anda bisa gunakan fitur ini ya, kemudian disimpan. Kalau misalnya tadi pilihannya, saya close yang letter 1 ini ya, nggak usah disimpan. Kalau tadi saya misalnya milihnya adalah yang current record, maka nanti record yang ini saja punya Tukiman B, klik OK. Maka muncul letters 2. Kenapa kok nomornya langsung 2? Kan tadi yang pertama sudah. Nah, ini lanjutannya 2. Kalau mau lagi ya 3, 4 dan seterusnya. Ketika edit individual dokumen. Dan ini cuma satu lembar. Punya punya Tukiman B saja. Karena kan judulnya tadi kan edit individual dokumen. Edit dokumen secara individu. Misalnya yang kita edit tadi pilihannya kita setting current record, maka karena record yang sedang aktif adalah punya Tukiman B, maka otomatis yang diedit hanya satu dokumen surat ini yang ditujukan untuk Tukiman B. Misalnya ada sedikit dibedakan isinya, silakan terserah ya. Itu penggunaan mailing. Nah ya, kayak misalnya saya close saja yang letters ini, nggak perlu. Nah ini ya, sudah selesai. Complete the merge. Nah ya complete the merge atau finish the merge ya, ini isinya ya. Apakah mau dicetak atau
ada penambahan masing-masing individu suratnya, ada informasi yang berbeda misalnya, ya. Oke. Kemudian kalau sudah selesai jangan lupa disimpan, ya. Nah, kalau sudah klik close misalnya, di close saja semuanya. Nah, kita lihat di tempat penyimpanannya tadi. Nah, ini otomatis yang gambar gembok tadi kan hilang, ya. Oke, jadi untuk dokumen suratnya ini itu saya sarankan untuk tetap dijadikan satu folder, dibarengin terus, ya. Oke, karena ini satu paket, satu pasangan. Suratnya ini, daftar penerimanya itu. Nah, kan begitu. Kalau misalnya ini saya mungkin sebelumnya saya contohkan ini aja dulu. Ketika saya buka, nah maka akan muncul peringatan seperti ini. Membuka dokumen ini akan menjalankan SQL command berikut ini, atau SQL berikut ini, atau structured query language berikut ini. Jadi SQL itu bahasa untuk melakukan pemanggilan di ini, ya, data di bahasa database gitulah. Bahasa SQL, structured query language. Ini SQL-nya gini, pilih semua dari tabel. Nah, nama filenya kan tadi kan daftar penerima surat. Kalau di no, maka yang tadinya surat ini kan pada saat disimpan tadi terlink dengan ini, ya. Surat ini terhubung dengan itu. Maka ketika membuka otomatis nanti muncul kayak gini untuk menghubungkan kembali dengan dokumen yang ini, file aksesnya, ya. Oke, jadi tinggal di yes saja. Nah kayak gini nanti langsung terkoneksi, nah, ya, dengan datanya. Tapi kalau misalnya tadi saya klik no misalnya, maka dia gimana? Ya, tidak terkoneksi. Loh, kok ini bisa tukiman B? Ya, pada saat menyimpan terakhir kan tadi kan berada di record keempat. Ya, hanya itu saja yang tersimpan. Halaman itu saja, surat itu saja, cuma satu lembar itu saja. Gitu. Ya. Kalau misalnya ini saya pindahkan, saya cut, misalnya pindahkan ke sini, di luarnya, ya. Coba saya buka, maka akan muncul ketika saya yes, akan muncul begini. Oh, nggak ketemu. Filenya di mana ini, daftar penerima suratnya? Nah, ketika di oke, ini bagian ini cancel saja, langsung saja di sini klik oke, nanti find data source. Data source-nya di mana ya? Nah, tadi di mana? Misalnya saya arahkan ke tempat penyimpanannya tadi di sini. Nah, ini kan. Nah, kalau tadi kan di dalam sini. Nah, saya keluarkan tadi di sini. Nah, diklik lagi aja. Nah, nanti sudah terkoneksi lagi. Ya, mailing. Nah, satu. Nah, kalau tadi kan kalau misalnya di no, ininya nggak aktif, ya, nggak aktif, nggak bisa preview, nggak bisa matiin gitu. Tapi memang di sini langsung tukiman B, tapi tidak bisa next preview, nggak bisa karena tidak terkoneksi. Kalau ini kan sudah terkoneksi. Close, simpan nggak usah. Kalau disimpan maka dokumen ini nanti ngelinknya ke foldernya yang ini di sini. Nah, sementara saya akan pindahkan lagi di sini. Ketika sudah digabungin lagi, ketika saya buka, ketika saya yes, maka langsung terkoneksi.
Nah, gini kan. Oke. Itu barangkali nanti bingung ya ketika mengerjakan. Kemudian saya tambahkan lagi terkait dengan misalnya daftar penerima suratnya itu dalam bentuk Microsoft Excel misalnya. Oke. Sorry, kok saya bukanya yang 19. Yang sama-sama 13 saja. Oke. Nah, sama di sini ya, kita tinggal bikin nama, alamat, ya kan? Misalnya si A di X, kota X misalnya, si B di Y, si C di Z misalnya. Sorry, ini langsung aja nama kotanya misalnya gitu. Nah, misalnya begini ya, disimpan, jadikan satu di tempat yang tadi misalnya mana. Nah, misalnya di sini daftar penerima Excel. Nah, oke. Ini kita sudah punya daftar penerima ya. Kemudian kita close saja. Nah, kembali ke sini misalnya, ini kan surat yang tadi. Misalnya saya bikin baru lagi. Nah, gini. Saya contoh bikin baru lagi ya. Kemudian saya pakai my links, kemudian hati-hati, perhatikan di sini. Ketika saya membuka lebih dari satu dokumen Microsoft Word, ini terkadang ketika kita, walaupun kita aktif di sini, ketika kita pilih Start Mail Merge, kemudian Step by Step Mail Merge Wizard, klik. Nah, terkadang itu secara otomatis berpindah ke sini lagi, ke yang dokumen surat. Terkadang begitu ya, jadi hati-hati ketika Anda memilih ini ya. Nah, sorry, di sini munculnya biasanya belum di sini. Di sini masih oke-oke saja biasanya ya. Oke, letters, kemudian starting dokumen, kita pakai dokumen yang sekarang ini, kemudian next, select recipient. Nah, kita menggunakan existing list. Nah, menggunakan yang sudah ada. Kita browse di mana filenya. Nah, kita cari filenya di mana. Filenya ada di sini, kita buka. Nah, di yang ini. Nah, karena tadi dokumen Excel kita yang saya bikin tadi itu hanya terdiri dari satu sheet, ya di sini munculnya sheet satu saja. Jika dokumen Excelnya ternyata lebih dari satu sheet, maka ada sheet 1, sheet 2, atau nama sheetnya sudah diganti apa ya sesuai. Nah, karena sheet 1 ya kita pilih yang ini aja, udah klik OK. Nah, ini kan daftarnya si A, si B, si C di XYZ kan gitu kan. Kalau mau edit ya tinggal di edit ya. Oke, misalnya begitu. Kalau sudah tinggal klik OK. Nah, di sini sudah. Kemudian write your letter, berikutnya kepada tambahkan nama, di spasi tambahkan alamat misalnya. Langsung saja preview letters. Nah, ini bisa Anda lakukan gitu. Nah, ya, aman ya. Oke. Kemudian
complete the merge ya sama seperti tadi, print atau apa ya. Nah, misalnya simpan, misalnya di tempat yang latihan mail merge tadi, surat, misalnya di sini surat dengan Excel untuk daftar penerimanya misalnya. Oke, selesai, sudah. Nah, kemudian ketika Anda misalnya bikin baru lagi, yang tadi saya sampaikan mungkin akan muncul yang tadi ini loh, maksudnya ketika saya bekerja lebih dari satu dokumen Word, ketika kita start mail merge kemudian kita bikin start mail merge, kita bikin step by step di sini, later kita next, kita menggunakan dokumen yang sekarang, select recipient, kita type new list, create ya, misalnya di sini kita customize column-nya lagi. Saya ulangi sama seperti tadi langkah yang awal. Nah, misalnya kita rename jeneng, kemudian di sini rename alamat. Nah, atau panggon misalnya kita pakai bahasa Jawa ya, panggone nang ndi. Nah, misalnya kita klik OK, jenenge sapa ya, misalnya namanya Andi di Jakarta, kemudian Dewi di Bandung, kemudian Sandy di Purwokerto misalnya. Ini silakan digunakan. Ketika saya klik OK, maka muncul ini mau disimpan di mana sama seperti tadi. Kemudian saya pilih di sini tempat nyimpannya, gabungan lagi. Latihan merge, kemudian di sini daftar penerima MDB lagi misalnya ya. Oke. Nah, ketika ini klik OK. Nah, ini sudah OK. Terkadang berpindah secara otomatis ke sini. Nah, jadi ketika tadi pilih start mail merge wizard, ketika step by step, terkadang ini langsung pindah ke halaman yang lain. Jadi Anda di sini harus hati-hati ya. Oke, kalau ini kebetulan di tempat saya nggak berpindah, tapi terkadang ada yang berpindah. Beberapa kali saya menggunakan ketika saya mendemonstrasikan di lab, ketika kuliahnya luring ya, atau langsung tatap muka, ini terkadang dia berpindah secara otomatis padahal saya sedang mengerjakan dokumen yang ini, tapi ketika start mail merge ini otomatis berpindah ke dokumen yang lain. Jadi hati-hati ya. Oke, saya barusan contohkan sudah 2 kali, ternyata tidak berpindah untuk di komputer saya. Mungkin kurang paham di komputer Anda masing-masing. Yang penting hati-hati, yang penting teliti ketika Anda bekerja dengan lebih dari satu dokumen Microsoft Word, khususnya ketika membuat surat dengan mail merge atau ketika Anda menggunakan fitur mail merge. Oke ya, tadi bisa menggunakan MDB, menggunakan Excel juga bisa. Misalnya Anda bisa juga buat ini, yang ini saya down save saja. Saya buat dokumen Word, isinya cuma tabel, nama, alamat, Danu Purwokerto misalnya, kemudian
Rahman Cilacap, kemudian ada lagi misalnya Alia di Purbalingga. Misalnya saya simpan di tempat yang sama, misalnya saya kasih nama daftar penerima Word. Oke, save. Ya, kita daftar penerima, kasih Word, kemudian kita bikin dokumen baru. Misalnya ya sama kayak tadi lah, pakai mailings, kemudian kita start mail merge step by step. Sebetulnya bisa langsung saja sih kan gitu kan, tapi kita pakai yang step by step saja. Nanti Anda silakan latihan eksplorasi mandiri, ada beberapa langkah-langkah yang mungkin sedikit berbeda atau cara pintas ya. Oke, saya pilih yang cara bagus step by step saja. Oke, kemudian kita pilih letter start gini, kemudian gunakan dokumen yang sekarang kita ini, kemudian select recipient, kita pakai yang ada, kita browse di mana daftar penerimanya, kita pakai misalnya di tempat yang kita simpan tadi. Applikom. Nih daftar penerima yang dalam bentuk Word. Kita klik OK. Nah, otomatis dia membaca Danu Purwokerto, Rahman Cilacap, Alia Purbalingga. Untuk ngedit ya tinggal diedit saja. Ya, Danu, tambahkan lagi, delete atau apa kan gitu ya. Oke. Tampilannya agak sedikit berbeda karena ini dalam bentuk Word. Ya. Kita klik OK. Ya, perhatikan, oh ini di dokumen 4 karena saya sedang bekerja lebih dari satu dokumen. Benar, di dokumen ini misalnya kepada saya tambahkan namanya, kemudian di mana saya tambahkan alamat. Preview langsung boleh atau next di sini juga ya. Writer preview. Nah, selesai. Ya. Oke. Saya kira mudah ya. Kalaupun misalnya saya tambah lagi satu lagi, misalnya saya bikin dulu gini, kepada, kemudian di mana, kemudian nulis suratnya bla 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 gitu ya. Nah, kita lakukan gini, dokumen ini kita simpan dulu, kita simpan. Nah, misalnya kita simpan dengan nama surat jadi. Nah, kita udah bikin suratnya dulu, ya kan? Misalnya kita close semuanya aja. Yang ini nggak usah. Ini daftar penerima saya simpan. Yang ini tadi yang pertama. Oke, semua Word ditutup. Saya buka yang ini. Tadi mana latihan surat jadi ini ya. Oke, saya pindahkan ke sini. Surat jadi misalnya. Oh, ini yang surat sudah jadi misalnya. Kemudian kita, atau gini aja boleh. Sebentar. Saya bikin dokumen baru, artinya gini. Ini kan dokumen baru. Saya lakukan start mail merge, kemudian step by step mail merge wizard, kemudian nah kita bikin letters, kemudian surat ya, next, kemudian kita pakai dokumen yang mana, kan tadi kan contohkan dokumen yang sekarang sedang aktif. Misalnya kita sudah punya kok dokumennya, start from existing dokumen, kita buka saja suratnya mana ya. Nah, kemarin saya sudah buat misalnya begitu ya. Oke.
Nah, ini yang surat jadi, klik buka saja, otomatis membuka surat yang dimaksud, membuka dokumen yang dimaksud. Tinggal kita lanjutkan, kepadanya siapa. Nah kan sekarang pilih current dokumen, berarti kan otomatis menjadi ini current dokumen, karena sekarang sudah membuka surat yang dimaksud ya. Walaupun ini masih dokumen yang baru, tapi kan isi suratnya atau isi dokumen suratnya mengacu pada yang tadi, yang dokumen surat jadi ya. Oke, kemudian klik select recipient list, sama lanjutannya berikutnya sama. Apakah Anda mau pakai yang sudah ada? Yang sudah ada tinggal di browse ya, dalam bentuk Excel, dalam bentuk Word, ataupun dalam bentuk Microsoft Access, atau membuat dokumen data penerima yang baru, terserah ya. Tapi kalau create dari sini, otomatis hasilnya nanti Microsoft Access dengan ekstensi .mdb. Anda bisa juga menggunakan existing list browse, mengacu pada Access, tapi yang ACCDP juga bisa, yang format setelah 2007 ke sini juga bisa ya. Oke, jadi gitu untuk membuat surat dengan menggunakan fitur mail merge ya. Jadi silakan nanti sambil sambil dibuka-buka lagi modul yang sudah saya berikan, baik yang dari Microsoft langsung ataupun modul yang saya ramu sendiri, dibaca lagi. Barangkali ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui WA group ya. Oke, ini untuk membuat surat. Misalnya saya bikin baru lagi, saya bikin mailing, saya bikin ini start mail merge, saya bikin label misalnya. Kalau bikin amplop saya kira sama ya. Nah, label, nah nanti akan muncul begini. Kita mau pakai apa nih? Kertasnya kan ini A4 ini ya. Oh enggak, lebarnya 13 kok. Kalau A4 lebarnya 21. Bener. Iya, ini 21 kali 13 ya kan. Tapi page size-nya ini, sorry. Ya. Page size-nya 27 kali 21, oh 4, berarti ini sudah 4 ya. Misalnya setengah letter, atau kita bikin yang per halaman itu 30 misalnya. Ini beda, ini tidak versi per page yang ini dengan yang ini beda ya. Ini lebarnya, ini lebar untuk labelnya maksudnya, ini tingginya. Kita pilih yang ini saja, yang tingginya 2,54, lebarnya 6,67 misalnya. Kita klik OK, maka akan muncul begini. Nah, ini ada tandanya kan 1, 2, 3. Jadi nanti karena 30 ke bawahnya nanti ada 10 ya. Oke, kita coba aja lihat misalnya. Nah, ini kan dalam bentuknya tabel jadinya. Tuh kan ada kotak-kotaknya. Oke. Tuh ya. Oke. Baik, saya undo supaya nggak kelihatan lagi. Nah, kita bikin ini, kemudian setelah itu kita pakai apa? Ini kan tadi sudah label kan, kita bikin label, atau boleh dengan cara yang ini tadi, step by step. Kemudian kita pilihnya label, next ya kan, menggunakan dokumen yang sekarang ya kan. Nih, select recipient, misalnya kita menggunakan data penerima yang tadi kita sudah miliki saja. Nah, boleh dalam MDB, boleh dalam yang misalnya Excel misalnya, kita klik open saja. Maka muncul ini kan, sheet 1 kita pakai OK. Nah, ini muncul, klik OK. Nah, oke. Ya. Ini muncul apanya ini di sini? Insert match field, nama ya kan, di enter, kemudian alamat. Nah, ini otomatis next record dan seterusnya. Supaya ini juga isi, maka tinggal Anda pilih ini saja, update label, klik.
Nah, otomatis next record untuk nama dan alamat. Next record artinya record berikutnya atau baris berikutnya untuk nama alamatnya mana gitu ya. Coba kita print preview, atau ini kan arrange your label ya kan, preview sama aja preview di sini. Ya kan, sama si A di X, si B di Y, si C di Z. Begitu. Ya. Untuk perataan ya tinggal Anda kalau mau ditengahkan ya tengahkan saja. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu. Karena cuma 3 datanya, kalau lebih ya nanti muncul semua labelnya. Ya, tinggal Anda dicetak. Nah, nanti setelah dicetak tinggal Anda lepasin aja labelnya, Anda tempel, lepas tempel gitu. Ya. Kalau misalnya Anda pengen membuat amplop ya sama saja di sini. Start mail merge, kita pilih envelope. Nah, ini amplopnya ukuran apa kan gitu kan? Misalnya si size-nya ini, kita klik OK saja. Ya. Oke saja, lanjut. Nah, ini kan kertasnya sudah sesuai dengan ukuran amplop. Oke ya. Saya kira itu untuk pembelajaran kali ini penggunaan mail merge ya. Silakan untuk tugas, silakan buat surat isinya bebas, surat apapun ya, isinya bebas. Kemudian surat itu ditujukan ke minimal 5 orang ya. Untuk daftar penerimanya Anda bebas ya. Jadi intinya tugasnya Anda diminta untuk membuat surat dengan menggunakan fitur mail merge. Mau daftar penerimanya dalam bentuk Excel, dalam bentuk Access, dalam bentuk Word, bebas ya. Yang penting buat surat dengan fitur mail merge, dikirimkan ke data penerimanya minimal 5 ya, paling sedikit 5. Silakan nanti dikumpulkan melalui link di OnClass yang sudah tersedia ya, link untuk pengumpulan tugas. Oke. Jadi ketika Anda membuat dokumen Microsoft Word, itu disimpan dengan nama NIM Anda masing-masing, misalnya 20.03.04.0002 ya kan. Kemudian ketika Anda bikin mailing, misalnya start mail merge, kemudian step by step kita gunakan yang ini, next, kemudian type new list, browse, kemudian misalnya sudah klik OK. Nah, di sini pun disimpannya tadi disamakan di my document ya. Misalnya 20.03.04.0002 ya. Oke. Ini namanya klik save. Nah, jadi nanti di sini tampilannya begini. Nah, ada 2 file ini ya. Nah, 2 file ini nanti dijadikan satu folder. Misalnya kita cut, kemudian kita bikin folder 20.03.04.0002 ya. Kemudian masukkan di dalamnya, sorry masih dipakai ya. Oke. Nah, kalau sudah ditutup, nah kan sudah begini kan di dalam folder yang ini. Nah, baru ini kita tambahkan add to rar-nya. Nah, file rar inilah yang dikirimkan ya. File rar ini yang dikirimkan melalui link pengumpulan tugas yang sudah saya siapkan gitu ya. Oke, tugasnya jelas. Saya ulangi lagi, tugasnya Anda diminta untuk membuat surat dengan menggunakan fitur mail merge ya.
dengan nama file suratnya itu NIM Anda, kemudian nama daftar penerima suratnya itu juga NIM Anda ya. Ini NIM Anda, daftar penerima surat. Ini saya contohkan penerima suratnya dalam bentuk akses. Anda boleh bebas. Apakah Word, apakah Excel boleh ya. Daftar penerima surat namanya NIM Anda, daftar suratnya daftar penerima surat namanya NIM Anda, nama filenya. Untuk suratnya nama filenya juga NIM Anda, kemudian disimpan dalam folder dengan nama folder NIM Anda juga. Nah, kemudian di RAR. Nah, file RAR-nya yang Anda kirimkan melalui OnClass ya. Oke, nanti ada batasan waktunya kapan terakhir boleh mengumpulkan. Saya kira itu. Jika ada pertanyaan silakan bisa melalui grup WA ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.